pagi semuanya. Dari tempat saya sih pagi. Ya nanti kalau diputar malam ya selamat malam. Ya pokoknya selamat lah. Salam santun, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk video kali ini berisi tentang aktivitas saya menyiapkan siswa-siswa yang mau praktek kerja di perusahaan, kantor pemerintah, instansi kepolisian, dan lain sebagainya. Ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih. Salam. Ya, silakan. Salam. Silakan. Masih ada lagi? Ya, silakan. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi kemarin kita sempat tertunda agenda praktek kerja lapangannya atau magang. Semalam ada beberapa siswa yang WA saya bertanya PKL itu apa, BLK itu apa, dan lain sebagainya. Nah, daripada saya jawab satu persatu di WhatsApp, maka di sini saya jelaskan kepada siswa. Tapi hari ini kita membahas tentang PKL dulu. Untuk pembekalan yang lain kita lakukan sesuai dengan agenda yang akan saya susun. Ya. Nah, jadi para siswa, PKL itu apa sih? PKL itu ya kayak sekolah, sama dengan kita sekolah ini, sama dengan kita melakukan praktikum di lab. Kita mengerjakan suatu pekerjaan. Tetapi lebih dari itu, yang dimaksud PKL ini adalah kita latihan kerja. Tentunya bukan di lab, tapi di tempat yang betul-betul di situ ada pekerjaan. Nanti disitulah, makanya kenapa sih dari awal saya katakan, halo anak-anak SMK, kalian sudah gede, sudah besar, jangan mengandalkan kemampuan kepada teman sebangkumu. Kenapa demikian? Hari ini, mulai hari ini sampai ke depan, kamu akan dites kemampuannya masing-masing. Ini adalah syarat wajib kalian bisa melanjutkan di kelas 12. Makanya saya selalu katakan, sampai milih SMK itu untuk apa sih? Motivasinya kemana? Jadi kalau masih punya pola pikir kayak SMP, punya pola pikirnya itu masih, yang penting saya sekolah lah. Nah itu akan tersisih setelah ini. Kenapa? Karena di situ nanti kalian tidak akan dikelompokkan lagi seperti ini. Nanti ada yang masuk ke misalnya divisi keuangan, ada yang ikut ke divisi logistik, ada yang ikut ke mana gitu. Jadi nggak dalam satu tempat kalian akan berkumpul. Makanya kalau kemarin waktu saya mengatakan ayo harus bisa sendiri, terus kalian mungkin tertawa, tersenyum, ya nggak apa-apa. Seperti gambar yang saya tampilkan di slide ini, ya. Jadi kalian akan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kantor. Nah inilah salah satu keuntungan kita sebagai pelajar di perkantoran itu, semua tempat pasti ada kantornya. Semua pabrik, semua instansi perusahaan, instansi pemerintahan pasti ada kantornya. Sehingga kita punya banyak peluang mau masuk kemana. Tinggal pertanyaannya, kalian bisa apa di sana nanti. Jadi kalau belum ada gambaran PKL itu apa sih? PKL itu kerja. PKL itu kerja. Jadi kalau nilainya tidak bagus Pak, itu sama artinya kamu tidak bisa bekerja. Resikonya dipecat. Karena kalian siswa tidak dipecat, tapi dikembalikan ke sekolah. Ya tentu ini bukan bermaksud menakuti, tapi kalian sudah naik levelnya. Ya kemarin level 10 saya dampingi, saya manjakan, tapi level sekarang sudah harus mulai berani untuk mandiri. Disinilah letak tentang PKL itu. Ya. Nah, selanjutnya bedanya BLK dengan non BLK. Perlu diketahui, BLK itu lembaga kursus.
Artinya kalau sampean PKL di BLK, itu di sana sampean tidak lagi magang kerja, tapi dilatih lebih dalam keterampilan kerjanya. Bedanya kalau di BLK. Kalau di luar BLK ya di perusahaan, instansi pemerintahan, kita banyak punya MOU. Dan alhamdulillah kita nggak sampai keluar dari wilayah kita. Kita diuntungkan dengan kita dekat dengan kawasan industri yang besar, dan beberapa sebagian besar perusahaan di situ sudah MOU dengan jurusan kita. Terus instansi pemerintahan hampir di semua tempat di sini sudah MOU dengan kita. Tempat Polres, Polsek itu semua sudah MOU dengan kita. Jadi nanti banyak tempat. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah bagi yang kemampuan individualnya masih sangat lemah, karena kemarin mungkin ya banyak mengandalkan teman begitu, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oleh karena itu nanti saya akan memberikan pembekalan tentang dasar-dasar keterampilan kita, public speakingnya, mengoperasikan aplikasi perangkat lunaknya gitu ya. Bagaimana kita berkomunikasi di tempat kerja dengan kolega, dengan pelanggan. Dalam 1 minggu ini akan saya berikan pembekalan tentang hal itu. Nanti kita awali dengan etikanya, tata tertibnya, kemudian keterampilannya, dan terakhir nanti setelah PKL apakah kita langsung balik, langsung pulang? Enggak. Ada kegiatan akhir nanti. Ada pembuatan laporan. Ya. Jadi di sini saya tunjukkan beberapa foto gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tidak saya filter ya. Foto yang dikirimi kakak tingkatmu waktu mereka PKL, ya ini langsung saya kasihkan. Jadi tidak saya pilih yang bagus, yang cantik, yang seolah-olah kinerjanya itu keren, enggak. Karena kita bukan siswa yang pura-pura. Bagi siswa yang pura-pura bisa akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi nggak usah pura-pura bisa. Nggak usah pura-pura bisa. Kalau nggak bisa, bertanya. Jadi nanti ada waktunya kalian akan diajari mungkin sekitar 1 minggu di tempat PKL. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa foto yang tidak saya filter ya, apa adanya. Jadi, nah termasuk ini urusan uang ya. Jadi bukan saja yang dipercaya mengelola uang, bukan anak jurusan. Makanya waktu sampai masuk ke jurusan perkantoran saya bilang apa? Kita banyak peluang. Kalau kita ambil dasar pemikiran bahwa semua tempat ada kantornya. Jadi, tapi ya ini hati-hati, ingat. Di sinilah kejujuran kalian akan diuji. Jadi jangan pernah berpikir bahwa itu uangmu atau itu tumpukannya banyak, ambil selembar A. Kamu pikir mungkin orang enggak tahu. Jangan salah. 1 lembar pun pasti tahu. Karena jujur itu mahal. Kalau kamu mau memiliki harga yang mahal, maka harus jujur. Selanjutnya, maaf. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi megang gebokan uang. Saya tidak bermaksud untuk membandingkan kita dengan jurusan yang lain, tidak. Artinya jurusan kita ini luas. Ini di perusahaan ya, bahkan kalian akan yang mumpuni, yang kalian keterampilannya bagus akan diberikan tempat tersendiri. Jadi seolah-olah kamu itu sudah jadi staf di situ. Dan banyak kakak tingkatmu yang justru diangkat sebagai staf itu karena PKL-nya. Ada Mbak Cicin di mana itu? Maaf ya, terpaksa suara dinonaktifkan karena menyebutkan nama-nama perusahaan besar. Terima kasih. Di kawasan Ngoro Industri itu banyak masuk. Kenapa? Karena mereka sudah menunjukkan bahwa Pak Direktur, saya memang belum lulus sekolahnya, tapi pekerjaan ini cocok dengan saya. Sehingga direkturnya berpikir daripada saya ngambil staf dengan pendidikan yang tinggi,
S1, S2, S3 saya tidak bermaksud bahwa S1, S2, S3 itu tidak bagus, itu lebih bagus lagi. Tetapi dengan menunjukkan skill yang bagus, ya tentu lebih memudahkan kita untuk meraih peluang itu. Ya lebih bagus kalau memang mau lanjut ke S1, S2 dan selanjutnya supaya keilmuannya bertambah. Tapi di sini saya mau menunjukkan bahwa kalau kalian memang serius, kalian bisa, kalian sesuai kompetensinya yang diharapkan di tempat kerja, akan memudahkan kalian bekerja. Nah, dari gambaran singkat yang saya sampaikan ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang PKL-nya, silakan. Sebelum nanti kita bagi formasinya, siapa yang bertempat di sini, siapa di sini, gitu ya. Tentu kita tidak akan jauh-jauh dari ya rumah sampean. Kasihan kalau terlalu jauh ya. Karena yang berangkat gelombang 1 itu kurang lebih 65 siswa, gelombang 2 65 siswa. Jadi di gelombang 1 ini kalau maksimal 3 orang, gitu ya, berarti kita butuh sekitar 21-an tempat. Adinda Eka Saputri itu kita persiapkan. Beberapa perusahaan itu elit. Saya nggak bisa naruh orang yang tidak bisa fokus, gitu ya. Jadi kenapa tadi saya katakan beberapa siswa kita justru diminta kerja setelah mereka PKL? Karena kemampuan fokusnya yang bagus. Ya nanti kita coba carikan ke tempat yang lain. Karena kalau perusahaan elit saya tidak bisa naruh anak sembarangan ya. Mohon maaf. Jadi kalian tidak bisa request, Pak saya mau PKL di Sosro. Oh iya, tapi bajunya nggak bisa rapi. Saya nggak butuh yang cantik loh ya, jangan salah paham. Bisa fokus, berani dalam artian bukan melawan. Dok, kerjakan ini. Siap Bu, ini gimana Bu ya caranya? Bagaimana Bu caranya? Dengan cara yang baik bertanya. Tapi jangan setelah dikasih pekerjaan bertanya lagi. Waktu diajari fokus. Oh ini cara membuat laporan itu seperti ini. Karena yang diberikan di sekolah itu kan dasarnya saja. Nanti aplikasinya ya di tempat pabrik, di perusahaan. Nanti akan diajarkan lagi kalian di sana. Makanya pas diajarkan di sana fokus. Nah, untuk para siswa saya sekali lagi menyampaikan bahwa tempat PKL itu adalah milik orang lain. Bukan milik kita, milik orang lain. Jadi, tolong sampai di sana itu bisa menjaga nama baik sekolah, nama baik sampean, gitu ya. Nanti akan kita berikan pendalaman lebih lanjut di materi etika dan kode etik kepegawaian. Nanti saya atur dulu jadwalnya. Hari ini hanya kita persiapan untuk formasi pembagian tempat. Sekaligus hari ini akan ada rapat pimpinan. Itu sebabnya kenapa jamnya saya padatkan, karena nanti jam 10 ada rapat pimpinan. Rapat dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Komentar yang baik ya.